Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Saya bisa menemui panjenengan semuanya dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Hingga pada saat ini saya bisa menjelaskan sedikit mengenai sedulur papat limang pancer. Walaupun pengalaman atau ilmu yang akan saya utarakan ini nanti tidak sama dengan pengalaman panjenengan, itu semuanya adalah karena Allah, sebab Allah memberikan ke hambanya itu tidak sama pengalaman maupun perjalanan hidup. Tentang bagaimana cara mengaktifkan kodam ataupun penjaga diri kita, tiap orang itu masing-masing. Mungkin dari guru yang sana itu begini, dari guru yang sana begini, dari apalagi itu. Namun intinya semuanya itu dari pengalaman yang pernah dijalani. Pernah dijalani, dilakukan. Terus bagaimana caranya untuk memanggil atau mengaktifkan? Sebenarnya banyak cara atau banyak yang dilakukan. Ada yang dengan zikir, ada yang dengan ilmu-ilmu Jawa, ada yang mengamalkan mantra-mantra Jawa, ada juga yang mengamalkannya dengan Islami seperti Arab begitu. Namun intinya semuanya itu sama tujuannya, ingin mengaktifkan kodam kita atau ingin mengaktifkan pendamping kita. Nah, bagaimana caranya mengaktifkan atau mengetahui kodam pendamping kita? Ada yang melalui tirakat puasa, ada yang memakai begini dan begitu. Intinya semua orang itu tidak sama pengalaman, bahkan apa yang diamalkannya. Namun intinya semuanya tujuannya sama. Jika saya atau jika pengalaman yang pernah dilakukan itu masih tahap awal, sebaiknya kalau bisa kita mandi besar dahulu, membersihkan diri kita. Mandi besar tiap menjelang mau subuh, atau akan menjalankan ibadah atau semedi di tengah malam tersebut, atau di bawah jam 12 malam ke bawah itu. Kita mandi dulu, mandi besar, membersihkan diri, lantas kemudian kita meminta sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita Islam minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu diberi petunjuk, atau kita bisa dibukakan mata batin kita, bisa menemui atau bertemu dengan sedulur papat kita. Namun tapi bagi yang belum pernah atau masih tahap awal, saya sarankan dengan guru ya.
saya sarankan didampingi guru atau didampingi orang yang sudah mengerti di bidang itu. Namun jika belum pernah di situ nanti mengamalkan itu, jika tidak ada pendampingnya atau yang mengarahkan, jika ada kesalahan nanti bingung. Terutama jika kita itu nanti ketemu khodam kita atau sedulur kita yang jelek. Kan nafsu ini kan ada yang nafsu baik, ada yang nafsu jelek. Jika ketemu yang jelek nanti malah nggak karu-karuan. Kalau yang baik sih mungkin kita akan kuat, namun ketemu yang jelek, nah ini sifat kita yang paling buruk sendiri. Ini harus diperhatikan juga, atau nanti diganggu dengan makhluk-makhluk gaib yang lain, karena tujuan kita itu baik, tentunya godaan-godaan pun juga banyak. Sekali lagi saya ulangi, jika mau mengamalkan atau ingin menemui sedulur papat kita, alangkah lebih baik kita mandi besar dahulu. Kita mengambil tempat mencari tempat atau ruangan yang sunyi, sepi, sendiri, tanpa memakai lampu yang terang lah, atau lampu yang pakai lilin atau apa gitu. Dan di situ kita meminta sama Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita dipertemukan, sambil kita, kalau Islam ya zikir atau apa, namun di dalam hati kita minta sama Tuhan. Itu saja, nanti insya Allah bisa bertemu, tidak memakai yang macam-macam. Namun ada pula yang harus memakai syarat-syarat tertentu. Namun pengalaman ya, kembali lagi dari pengalaman. Kalau orang yang sudah sering atau sudah mengalami atau sudah di situ tanpa memakai itu bisa. Apa manfaat dari sedulur papat? Banyak manfaatnya, banyak sekali. Bisa untuk apapun ya, hajat kita itu akan ditemani, atau ya bisa ditemani lah, katakanlah ditemani, atau bisa kita mintai pertolongan. Tentunya pertama tetap Allah, namun sedulur papat ini namun sedulur papat ini diciptakan Allah itu memang untuk kita, untuk manusia, karena kita sejak lahir sampai kita akan mati nanti, atau setelah kita mati ya tetap diikuti sama sedulur kita tersebut. Untuk ada lagi yang menggunakan cermin. Ada yang menggunakan cermin dengan duduk bersila, semedi di situ, duduk bersila sambil berzikir.
menghadap ke cermin dengan pandangan tertuju dan terarah ke situ, meminta sama Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ikhlas tanpa berpikir yang macam-macam, minta dipertemukan sama sedulur kita, itu nanti bisa muncul gitu loh, bisa muncul. Ambil cermin 2 atau apa, ditaruh di samping, kemudian di muka, dengan tanpa memakai lampu atau penerangan yang ruangan yang terang. Kalau bisa hanya memakai lilin saja. Nah, ini saja penjelasan sedikit. Namun jika ingin penjelasannya lebih panjang lagi akan saya jelaskan di video-video yang akan datang. Terima kasih, matur nuwun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.